Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Nikolaus Diamanusinda dengan NIM 2022-110112. Saya merupakan mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Video ini dibuat sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah filsafat hukum yang diampu oleh Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, S.Phil M. Hum. Dalam video ini, saya akan menjelaskan aliran positivisme hukum serta mengaitkan dengan contoh kasus kematian Prada Luque. Selanjutnya kita akan memasuki materi pembahasan. Positivisme adalah aliran filsafat hukum yang berpendapat bahwa teori-teori hukum dikonsepkan sebagai ius lege atau lex untuk menjamin kepastian tentang apa yang dianggap sebagai hukum dan yang tidak. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa undang-undang adalah suatu peraturan yang hanya mengacu pada hukum positif saja. Jurisprudensi tidak membahas baik atau buruknya hukum, positif atau efektivitas hukum dalam masyarakat. Pemikir positivisme hukum yang terkemuka yaitu John Austin. Beliau dikenal sebagai bapak ilmu hukum Inggris. Pendapatnya dikenal dengan istilah analytical jurisprudence yang berpendirian bahwa hukum merupakan perintah dari penguasa yang dituangkan pada bentuk perundang-undangan. Jadi unsur yang terpenting dari hukum yaitu perintah atau command. Oleh karena itu, hukum bersifat tetap logis dan tertutup, di mana keputusan-keputusan hukum yang benar atau tepat biasanya dapat diperoleh dengan alat-alat logika dan peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memperhatikan nilai-nilai yang baik atau buruk. John Austin mendefinisikan hukum sebagai berikut. Law is a command set either directly or gratuitously by sovereign individual or body to members of some independent political society in which his authority is supreme. Hal ini kasus berdasarkan penjelasan teori positivisme hukum di atas dapat dimengerti bahwa hukum dianggap sekumpulan aturan tertulis yang berasal dari instruksi pemimpin dan diterapkan secara rasional untuk memastikan kepastian hukum tanpa memperhitungkan aspek etika, nilai-nilai sosial yang ada di lingkungan. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana teori positivisme hukum diterapkan dalam kehidupan nyata, penulis akan menjelaskan salah satu contoh kasus nyata yang terjadi di Indonesia, yaitu insiden kematian Prada Luque Cepril Saputra Namo. Kasus ini dibahas dengan menggunakan pendekatan 5W tambah 1A. Kasus ini adalah dugaan tindak pidana penganiayaan berat yang berujung pada kematian. Dengan korban bernama Prada Luque Cepril Saputra Namo yang berusia 23 tahun, seorang tentara TNI dari Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur. Diduga pelaku dalam kasus ini adalah sejumlah senior korban dalam satuan TNI, di mana 4 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Pratu Eda, Pratu PNBS, dan Pratu ARR. Kejadian penganiayaan ini berlangsung pada 1 Agustus 2025 di salah satu unit di bawah Kodam 1X Udayana dan berlanjut saat korban dijemput kembali ke barak, di mana korban diduga mengalami penyiksaan yang telah lanjut sebelum akhirnya
dibawa ke RSUD Airamo Nagekeo pada 2 Agustus 2025 dan dinyatakan meninggal dunia pada 6 Agustus 2025 pukul 11.23 WITA. Kasus ini terjadi akibat tindakan kekerasan fisik yang dialami korban secara berulang oleh seniornya, yang menimbulkan cedera serius termasuk kerusakan pada organ dalam seperti ginjal pecah dan paru-paru bocor. Kejadian ini terkuat berkat pengakuan orang tua korban, adanya luka lebam di tubuhnya, serta hasil penyelidikan dari internal TNI yang memanggil 24 prajurit untuk diperiksa hingga akhirnya menetapkan pelaku dan menahan mereka di Subdenpom ND Flores NTT sebelum jenazah korban dimakamkan secara militer di Kelurahan Kuanino, Kupang. Analisis antara teori dan kasus. Selanjutnya saya akan menghubungkan teori positivisme hukum dengan kasus meninggalnya Prada Luki sambil melakukan analisis terhadap keduanya. Dalam pandangan positivisme, hukum sesuai dengan pendapat John Austin, hukum dipahami sebagai instruksi dari pihak berwenang yang dinyatakan melalui regulasi yang ada sehingga pelaksanaan hukum harus didasarkan pada norma hukum yang sah tanpa memberi perhatian pada aspek moral atau nilai baik dan buruk di luar. Terkait dengan kasus meninggalnya Prada Luki, proses penanganan kasus ini dilakukan sesuai dengan hukum pidana yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia, terutama hukum pidana di hukum militer. Para penegak hukum mengevaluasi kejadian tersebut dengan memusatkan perhatian pada elemen-elemen tindak kriminal, bukti-bukti dan pasal-pasal yang dilanggar, bukan pada konteks emosional atau nilai subjektif lainnya. Oleh karena itu, kasus ini menunjukkan bahwa hukum diterapkan sebagai sistem yang rasional, tertutup, dan berdasarkan norma sesuai dengan karakteristik utama dari aliran positivisme hukum. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan yang ada, saya berkesimpulan bahwa peristiwa meninggalnya Prada Luki menunjukkan penerapan prinsip positivisme hukum di mana hukum diterapkan berdasarkan norma tertulis yang dianggap sebagai hukum positif. Penegakan hukum lebih ditujukan pada kepastian hukum dan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan pandangan John Austin, tanpa mempertimbangkan aspek moral atau sosial yang berada di luar batasan hukum yang ada. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.